Halo Sobat Wita, selamat datang di Zona Sekolah, materi ke-8 bab sistem saraf. Di materi sebelumnya, kita udah paham ya tentang mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis dan juga neurotransmitter. Nah, buat di materi kali ini, kita bakal mengetahui beberapa dampak dari mekanisme sinapsis. Oke, langsung saja mari kita belajar. Baik Sob, sebelum membahas dampak mekanisme sinapsis ini, kalian perlu tahu dulu, ternyata dalam penghantaran impuls antar neuron, mekanisme sinapsisnya itu dilakuin berkali-kali, secara paralel maupun bergantian. Nah, akibatnya ada dua macam dampak mekanisme sinapsis dengan neurotransmitter ini. Dampak yang pertama adalah impuls diteruskan penghantarannya. Terus dampak yang kedua, impuls dihentikan penghantarannya. Nah, maksudnya gimana sih? Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, impuls diteruskan penghantarannya. Nah, syarat sebuah impuls diteruskan penghantarannya ke bagian selanjutnya itu cuma ada satu, yaitu EPSP-nya harus menyebabkan membran dalam aksonnya mencapai threshold. Nah, diteruskannya impuls ini bisa dengan dua cara supaya memenuhi syaratnya, yaitu dengan temporal summation dan juga spatial summation. Temporal summation adalah EPSP atau depolarisasi secara terus-menerus oleh satu neuron presinapsis, sehingga neuron postsinapsis mengalami threshold, yang akhirnya terbentuk potensial aksi yang nyebabin impuls diteruskan penghantarannya. Nah, supaya terbayang kita lihat skema grafiknya. Nah, di sini kan presinapsisnya itu cuma ada satu kan? Nah, contohnya sinapsis pertama nyebabin depolarisasi di postsinapsisnya. Tapi angkanya itu belum mencapai threshold. Terus berikutnya datang lagi nih sinapsis yang kedua yang nyebabin depolarisasi lagi dan membuat angkanya bertambah naik menuju threshold. Nah, kalau udah threshold, maka terbentuklah potensial aksi dan impulsnya bisa diteruskan. Nah, itu cara pertama. Sekarang cara yang kedua, yaitu dengan spatial summation. Ini tuh sebuah EPSP atau depolarisasi yang dilakukan sama beberapa neuron presinapsis secara bersamaan. Sehingga neuron postsinapsisnya mencapai threshold. Kalau udah threshold, ini bakalan membentuk potensial aksi sehingga impulsnya bisa dihantarkan. Oke, supaya lebih jelas kita lihat lagi mekanismenya lewat grafik. Untuk spatial summation, itu membran presinapsisnya itu lebih dari satu ya. Masing-masingnya punya EPSP dan masuk secara bersamaan. Akibatnya secara bersamaan, thresholdnya itu bisa tercapai. Nah, kalau udah threshold, maka terbentuklah potensial aksi dan impuls bisa dihantarkan. Nah, gimana? Paham kan perbedaannya antara temporal summation dan juga spatial summation? Kalau temporal itu presinapsisnya cuma ada satu, tapi EPSP-nya terjadi secara berulang hingga mencapai threshold. Nah, sedangkan kalau spatial, presinapsisnya itu banyak dan EPS-nya terjadi secara bersamaan, sehingga dalam waktu bersamaan bisa mencapai threshold dan impuls bisa dihantarkan. Oke, jadi itu ya dampak sinapsis yang menyebabkan impuls diteruskan penghantarannya. Sekarang kita lihat dampak sinapsis yang menyebabkan impuls dihentikan penghantarannya. Cara buat menghentikan penghantaran impuls adalah membuat potensial membrannya tidak mencapai threshold. Nah, mekanisme ini bisa melibatkan neurotransmitter inhibisi yang nyebabin IPSP, sehingga impulsnya itu nggak dihantarkan ke postsinapsis. Tapi ternyata ada sebuah kondisi di mana saat neurotransmitternya udah eksitasi dan kebentuk EPSP, impulsnya gak jadi terhantar akibat terganggu sama neurotransmitter inhibisi yang nyebabin IPSP. Nah, kejadian ini disebut dengan cancellation. Nah, jadi cancellation ini terjadi ketika neuron postsinapsisnya nerima EPSP dan IPSP yang mengakibatkan impuls terhambat. Supaya lebih jelas kita lihat mekanismenya menggunakan grafik. Di sini ada neuron presinapsis 1, 2, dan 3 dan ada juga neuron postsinapsisnya. Nah, untuk neuron presinapsis 1 itu nyebabin EPSP nih contohnya, sehingga garis grafiknya naik. Terus neuron presinapsis yang kedua juga ngebantu nih dengan nyebabin EPSP lagi, sehingga potensial membrannya naik hampir menuju threshold. Jadi belum sampai ya, tapi hampir aja. Nah, kemudian sayangnya neuron presinapsis yang ketiga itu malah ngasih IPSP ke postsinapsisnya, yang mengakibatkan potensial membrannya jadi turun lagi, sehingga gak bisa mencapai threshold. Dan impulsnya pun gak bisa diterusin ke bagian berikutnya. Oke, jadi itu ya dampak mekanisme sinapsis. Ada dampak diteruskan penghantarannya,
dan ada juga dampak yang dihentikan penghantarannya. Oke, semoga materi kali ini bisa dicerna, berfungsi, dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.